Raja Yogyakarta saat ini kan tidak punya anak laki-laki, dan laki-laki ya kan, anaknya perempuan semua. Ya. Nah, sampai izin kalau saya nggak salah tuh, ya kan, sampai mengajukan ke MK, ya, dari raja ini ada ruhnya itu juga berpindah. Tadi Bapak sebutkan Ken Arok, ya kan, Eyang Ken Arok, Eyang Ken Arok. Ya. Eyang Ken Arok ini adalah yang melahirkan raja-raja Jawa. Akan bangsa ini dibilang suku primitif, Pak. Ya kan, dibanding benua-benua lain gitu kan. Padahal wilayah lain itu udah metropolis Betawi dari dulu, Bang. Dari dulu. Jadi selamat malam Pak Sri Harjono nih. Ini luar biasa nih bisa ketemu sama Pak Sri Harjono, pembina Paguyuban Pembaharu Nusantara nih. Pembaharuan Nusantara nih. Ya, kan? Gimana sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah. Iya. Ini saya lagi menggali tentang sejarah dan kekayaan Nusantara nih. Pas banget ketemu Pak Sri Harjono nih. Dan ilmu politik juga nih, Pak Sri Harjono, sarjana ilmu politik, ya kan? Pak Sri Harjono, saya perlu tahu nih, Pak, ini punya buku Pergerakan Menuju Pembaharuan Nusantara nih. Nah, boleh Pak Harjono dijelaskan nih tentang buku Pergerakan Menuju Pembaharuan Nusantara ini. Siap. Jadi di sini saya menyampaikan bahwa kita itu Nusantara itu sudah ada sejak lama. Ya. Jadi sejak sebelum Indonesia Masehi. Belum Masehi. Sejak sebelum Masehi. Jadi minus Masehi. Ya, sebelum Masehi. Dikenal ada namanya Sundaland, kemudian Atlantis gitu. Ini luar biasa. Tapi Nusantara modern itu dibangkitkan sudah 2 kali. Sudah 2 kali dibangkitkan menjadi Nusantara modern. Itu pertama ketika menjadi kerajaan Majapahit. Itu pertama. Jadi Nusantara ketika di Indonesia itu wilayahnya hampir seluas Nusantara ketika yang pertama, yang kedua gitu. Nah, kebangkitan kedua itu ketika kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya sekarang ini adalah kebangkitan Nusantara yang kedua. Kita dengan yang kedua. Luar biasa. Nah, di buku saya ini, apakah kita akan bangkit yang ketiga? Atau kita akan memperbarui kebangkitan yang kedua. Peradaban baru atau kebangkitan baru ya. Ini apakah memperbarui yang kedua atau nanti kita akan dibangkit untuk yang ketiga kalinya. Nah, ini saya coba menelusuri. Dari mana ini gitu? Dari mana coba cerita untuk kebangkitan yang ketiga? Jadi biasanya transisi sebuah bangsa itu selalu dimulai dari pendirian, kemudian konflik, kemudian konsolidasi, kemudian setelah konsolidasi itu nanti baru ada kemajuan, kejayaan. Dan kata konsolidasi kan orang mulai tenang, mulai tentram, baru mulai bisa maju. Nah, saya pribadi mendorong kita ini sudah pada posisi mana nih gitu. Kalau udah posisi bisa tentram, baru kita bisa maju. Nah, ukuran tentram seperti apa gitu. Ini saya tulis gitu. Nah, ini di Pembaharu Nusantara kan pas banget nih Pak. Indonesia memindahkan ibu kota dari Jawa ke Kalimantan nih Pak. Kan? Apakah itu salah satu bibit untuk kemajuan atau dengan Nusantara Pak? Ini saya dapat informasi dari beberapa ini ya. Di Nusantara itu bapaknya Indonesia, ibunya Yogyakarta. Jadi Nusantara itu filosofinya lagi ya. Nusantara itu bapaknya Indonesia, ibunya Yogyakarta. Mataram yang dalam kondisi sekarang itu dibekali oleh Keraton Yogyakarta. Jadi ibunya Indonesia, bapaknya Indonesia, ibunya Yogyakarta. Nusantara itu. Nah, memang akan ada pemindahan ibu kota dari Indonesia ke ibu kota Nusantara. Dan depannya masih Kalimantan. Jakarta kan ini kan ibu kota Indonesia. Kalau Kalimantan ibu kota Nusantara. Memang
bakal ada begitu gitu. Nah mungkin Pak Jokowi pasti punya pertimbangan. Nah ini luar biasa nih Pertimbangan batin ya kita nggak tahu lah. perjalanan. Apakah memang sekarang udah saatnya pindah atau belum saya nggak tahu. Tapi beliau pasti ya sudah punya informasi itu. Gitu. Oh, jadi Jakarta Beliau mengawali lah Indonesia. Jakarta ibu kota Indonesia. Indonesia. Kalimantan ibu kota Nusantara. Ibu kota Nusantara. Jadi beda sebenarnya ini. Ya, beda. Itu nanti ketika Indonesia, jadi prosesnya itu ketika Indonesia udah bisa menciptakan Nusantara maju, nah itu otomatis kita perlu wadah baru. Nah, posisi ibu kota Nusantara kan di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah Kalimantan. kepulauan Indonesia, Pulau Nusantara Ya. di Kalimantan. Nah, apakah ini simbol atau apa magnet atau apa tadi bilang hub? Memang hub. Jadi memang nanti ketika Indonesia sudah berhasil membawa Nusantara ini maju, hubnya nanti pindah ke Kalimantan. Gitu. Nah, artinya ini Nusantara ini kan kalau bisa kita bilang tidak hanya Indonesia nih, Pak. Tidak hanya Indonesia. Tidak hanya Ya. apa Malaysia, Brunei, Singapura, Vietnam, Thailand, ya. Singapura, Ya. sampai mungkin apa Sampah itu sebagian dulu bagian Vietnam, Campa ya kan, Vietnam itu ya kan. Jadi pusatnya Nusantara itu. Nusantara, pusatnya nanti pindah ke Kalimantan. Nah, artinya kebangkitan Nusantara yang kedua atau yang ketiga, Yang ketiga mungkin ya. Pahit Yang ya. ketiga pas sama Oh. Pahit. Nanti mungkin pindah ke Kalimantan. Jadi ya. Bapaknya Indonesia, ibunya Yogyakarta. Gitu. Ini makanya kita ya sama-sama harus menyepakati ini gimana Indonesia sama Yogyakarta ini selalu adem ayem tentrem bisa maju gitu. Karena ini tonggaknya untuk Nusantara dibangkit untuk yang ketiga kali. Nah, Pak Suharyono ini punya apa rasa yang untuk apa membuat Nusantara ini maju? Pak punya apa keinginan atau bahwasanya Nusantara ini bisa maju jaya, gitu. Apakah ada apa ilham atau apa gitu, ya kan, yang Pak Arjono rasakan ini melalui perjalanan yang Ya saya merasa dapat insight mas, dapat insight menjadi salah satu orang yang harus berpartisipasi, berpartisipasi di sana. Iya. Di sana. Mengenai posisi ya nanti masih on record ya. Oke. Waktunya Luar biasa nih. Apa Pak Suharyono ini banyak mengalami apa perjalanan sejarah juga nih, ya kan. Apalagi tadi apa tentang Kiai Keris Jokowi Turun. Jadi kalau di sejak zaman yang Enaro, yang Prabu Sri Ranggaradasa pada Sanggarwa Bumi, jadi perpindahan kekuasaan kepemimpinan itu selalu ada wahyunya, namanya Wahyu Keprabon. Nah kemudian ketika masuk ke Mataram Islam, itu ada namanya Wahyu Gagak Emprit. Wahyu Gagak Emprit. Jadi ada proses spiritual seperti itu. Nah kemudian ketika di Keraton Yogyakarta, itu ada namanya Keris Kiai Jokowi Turun. Jadi perpindahan dari raja satu ke raja satunya itu turun, dikasih keris Kiai Jokowi Turun. Misalnya waktu kayak yang Sultan Habib 8, kayak yang Sultan Habib 9, itu disahkan itu keris Kiai Jokowi Turun sebelum beliau wafat. Sebagai bentuk serah terima kerajaan, posisi kerajaan gitu. Sultan posisi Sultan. Itu dari Hamengkubuwono 8 ke Hamengkubuwono 9. Nah, setelah 9, nah kebetulan kalau yang itu tidak pernah ada disaksikan publik, tapi kita nggak tahu kan, kita nggak tahu kan, masuk dalam yang paling tahu lah. Gitu. Nah ini belum ketemu nih, artinya keris. Tapi kalau yang dari ke-8 ke 9 tuh kan banyak yang menyaksikan. Kalau yang ini belum tapi kan itu kita nggak tahu ya kan, ini masuk dalam yang paling tahu lah. Gitu. Ini kan apa banyak juga ada polemik di masyarakat Jawa ini karena Raja Jawa atau Raja Yogyakarta saat ini kan tidak punya anak laki-laki, ya kan, anaknya perempuan semua. Nah, sampai izin kalau saya nggak salah tuh, ya kan, sampai mengajukan ke MK, bahwasanya raja itu boleh perempuan. Nah, menurut Pak Suharyono nih, apakah itu bisa itu Pak? Menurut saya nanti ini prosedur yang baru yang kita nggak tahu ya. Kan perpindahan raja ke sultanatnya tuh bisa saja punya
punya konsolidasi atau ya punya wajah baru yang berbeda dengan zamannya. Apakah akan seperti yang lama, apakah seperti yang baru, itu nanti punya kultur masing-masing. Nah di Jogja itu memang ada ruhnya. Yang utama, yang penting ketika ada perpindahan dari raja ini, ada ruhnya itu juga berpindah. Ruh kerajaan ruh sebagai pemimpin masyarakat Jawa itu juga harus berpindah gitu. Artinya apa, menarik, raja selanjutnya ini juga punya, mungkin ada apa, konsolidasi lagi ya. Gitu. Orang kan mikir keturunan raja bisa menjadi raja secara apa, de facto gitu kan. Nah, ini kan ada polemik, anak raja nih nggak ada yang laki nih, kan? Perempuan. Nah, dan ini Pak, apa, tadi Bapak sebutkan Ken Arok, kan? Eyang Ken Arok Eyang Ken Arok. Eyang Ken Arok ini adalah apa, yang melahirkan raja-raja Jawa, raja-raja Nusantara mungkin ya, raja-raja Jawa. Sebenarnya lebih tepatnya ya raja-raja Nusantara. Karena kan penguasaan Singosari atas Nusantara itu sebenarnya kan udah menguasai Bali, udah menguasai Sulawesi, udah jadi, dan apa, keturunan dulu udah menyebar di mana-mana juga gitu. Sudah ada di, hanya yang sekarang kelihatan tampaknya orang Sulawesi, jadi beliau keturunan dari Singosari gitu. Nah, misalnya dulu Eyang Aditya Warman, yang jadi Raja Bagaruyung, itu kan sebenarnya dari Singosari. Tapi penampakannya kan Padang, gitu loh. Tapi beliau ini kan sebenarnya Singosari. Akarnya Singosari gitu. Dan itu banyak terjadi, maksudnya memang penampakannya sekarang udah kayak ya orang Sulawesi, orang Padang, mungkin orang Betawi gitu, mungkin orang Batak, tapi itu udah kemungkinan besar ya sudah. Nah, itu di abad berapa itu Pak? Apa Ken Arok itu 1200-an ya, 1200-an ya, 1200. Abad 13 lah, abad 13. Nah, ini apa, luar biasa nih kan, anak-anak zaman sekarang ini Gen Z, generasi Alpha, apa, meningkatkan ketertarikan ke sejarah ini kan lewat media, kan. Nah, ini kita nih ingin menyampaikan apa, kejayaan Nusantara, raja-raja ini lewat channel-channel seperti ini nih, Pak Sriharjono nih, ya kan. Nah, sekarang Pak, ada kita kan apa, tahu nih bahwasanya sebelum sejarah ada prasejarah nih. Nah, prasejarah tadi kita kenal ada apa, di Aristoteles menyatakan bahwasanya ada negara atau ini wilayah yang Atlantis. Terus kita juga tahu ada Sundaland. Itu apa, cikal bakal Nusantara atau gimana tuh Pak? Ya sebenarnya secara kewilayahan kan tuh satu paket dengan Indonesia itu. Zaman dulu. Dulu namanya mungkin Sundaland, namanya Atlantis gitu. Sekarang terus namanya Majapahit. Terus sekarang namanya Ehir gitu. Tapi titiknya kan sama Mas. Leluhurnya sama nih. Leluhurnya nyambung. Ruhnya nyambung. Artinya nih Nusantara ini sebenarnya punya peradaban yang sangat tua ya. Sudah lama ya. Kita punya kalender Mas, kalender itu kan kita punya bahasa sebelum Masehi, kalender Saka itu kan, kalender Jawa. Oh iya. Saya yang punya kalender itu nggak banyak Mas di dunia. Banyak yang punya kalender itu nggak banyak di dunia. Kalender Saka itu Pak. Itu kalender Jawa. Yang dibuat Empu Hubayun itu udah lama. Yang sekarang sampai yang masih dipelajari ya. Itu udah lama. Dan bangsa punya kalender itu nggak banyak, masanya dia udah ngerti tentang waktu, tentang apa, perbintangan dan lain-lain itu nggak banyak. Astronomi ya. Zaman itu nggak banyak. Iya, luar biasa itu. Artinya kita sebenarnya apa, manusia modern, manusia cerdas. Apa, kan kita kan bangsa ini dibilang suku primitif Pak, ya kan, dibanding apa, benua-benua lain gitu kan. Padahal kita Nusantara ini ya kan, punya teknologi yang luar biasa, yang bisa dijadikan rujukan sedunia itu kan. Di antaranya tadi pembentukan kalender Saka itu. Yang kalender nggak banyak Mas, suku-suku yang kalender nggak banyak. Nah salah satunya kita Jawa ya. Jawa itu ya konteksnya Nusantara. Bukan Jawa dalam
sekarang, jangan paham Jawa sekarang ya. Jawa zaman dulu itu ya Nusantara. Nusantara. Nusantara, Jawa zaman dulu. Oke. Ya termasuk Betawi ini Jawa zaman dulu nih. Landscape-nya kan meliputi itu gitu. Cuma kan sekarang kita udah pecah-pecah dari banyak suku kan. Gitu. Nah, ini kan Betawi suku yang tidak ada disebutkan di dalam sejarah nih Pak. Ya, Betawi ini. Betawi ini kan kalau misalnya dibilang sejarah peradaban pertama Salakanegara, ya kan, itu kan hamparannya kan tanah Betawi. Ya. Landscape-nya termasuk Betawi. Landscape-nya termasuk Betawi, kan. Nah, berarti artinya Betawi ini sudah ada sukunya dari awal awal Masehi. Sudah ada bentuknya, kan. Ya. Tapi tidak disebutkan suku Betawi. Tidak disebut suku Betawi. Kan? Mungkin suku Kalapa atau suku Pesisir atau apa gitu ya. Kalau yang kita tahu kan ya ada suku Banten, ada suku Sunda. Yang di antara itu ada pertempuran namanya Betawi gitu ya. Oke. Ada ini Pak, tentang Betawi nih Pak. Yang biasanya peradaban Salakanegara itu sampai ke Tarumanegara, terus Pajajaran, Pakuan, Sunda Galuh, kan? Ada apa yang bisa disampaikan tuh Pak tentang yang tua, yang utama sekarang jadi pelabuhan kan? Itu ya dari dulu sebenarnya udah jadi pelabuhan, termasuk Tanah Tua itu. Tanah Tua itu di pelabuhan yang sebelahnya Sunda Kelapa ya. Kelapa sini itu. Itu Tanah Tua itu artinya tanah yang dari dulu udah memang dipakai peradaban orang zaman dulu untuk pelabuhan di situ. Bekasi, daerah Bekasi atau di sini di sini di Sunda Kelapa itu. Itu ada sebelah sungai kan ada pelabuhan dari situ. Kalau Bekasi beda lagi nanti. Beda lagi ya. Kerawang beda lagi ya. Karawang mungkin zaman Pajajaran kan mulai. Ya, makanya Betawi ini kan tidak ada penjelasan mengenai suku pada saat zamannya sebelum Sunda Kelapa itu namanya suku apa, atau desa apa, kampung apa, atau masyarakat apa, gitu kan. Nah, yang kita tahu ya karena Betawi penyebutannya ada Batavia, yang Belanda, zaman Portugis itu kan. Nah, sehingga diserang jadi Batavia, terus orang-orang yang tinggal di situ dibilangnya Betawi. Gitu kan. Nah, metropolis Betawi itu memang dari awal udah metropolis. Nah, kawasan maju ya. Melting pot untuk pertemuan banyak. Kalau sekarang suku, istilah suku, tapi kan zaman dulu kan banyak peradaban lah ya. Ada peradaban dari Cina, ada peradaban dari Arab, ada peradaban dari Portugis, Belanda, ada Jawa, wilayah lain. Itu udah metropolis Betawi dari dulu Bang, dari dulu. Jadi tanah Betawi adalah tanah yang dari dulu sudah metropolis. Bang. Dibanding wilayah-wilayah lain, Nusantara yang lain ya. Betul, dibanding orang lain. Di Semarang, Cirebon, lebih beragam sini. Lebih beragam di sini ya. Kalau mungkin Cirebon ya Cirebon aja, Surabaya. Tapi kalau Jakarta, seluruh Indonesia, seluruh dunia mungkin ya. Arab, Cina, lengkap gitu ya. Sudah metropolis dari awal juga. Dari awal metropolis. Oke, ini luar biasa. Pengetahuan wawasan yang disampaikan sama Pak Sri Harjono ini menambah wawasan kita. Mudah-mudahan lain waktu, lain kesempatan kita bisa menggali lagi wawasan Nusantara, wawasan dari kerajaan-kerajaan Nusantara. Terima kasih banyak nih Pak Sri Harjono. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.